Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa, ucap syukur kepada Tuhan.
Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah kami tetap mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus memberi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema sahabat kita. Lebih lengkapnya adalah dalam kesukaran Roh Kudus, sahabat yang setia. Kalau kita mendengar kata sahabat, begitu mengasihkan saudara ya, karena setiap orang, kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai bukan anak Tuhan, kita perlu sahabat. Pada dasarnya setiap orang butuh sahabat, karena kita adalah makhluk sosial, saudara. Ya, berhubungan satu dengan yang lain. Dan sahabat itu biasanya saling menolong dalam keadaan bahagia atau susah. Tetapi sahabat yang di dalam dunia ini, kebanyakan saudara, ketika kita sukses, berhasil, bahkan jabatan kita yang tinggi, wow, banyak sahabat kita yang berdatangan, bahkan dekat dengan kita, saudara. Bahkan yang kita tidak kenal, dia katakan dia sahabat kita. Bahwa dia bilang dia sahabatku, katanya. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, mungkin kita sudah tidak ada jabatan lagi dalam sebuah perusahaan, atau mungkin dimanapun saudara berada, atau bisnis saudara mungkin sedang lesu dan turun. Ketika kita susah, kebanyakan orang akan tinggalkan kita. Bahkan seolah-olah mereka tidak mengenal saudara dan saya. Jadi itulah arti sahabat di dalam dunia ini. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar sahabat yang setia. Kita punya sahabat yang luar biasa. Kita akan baca saudara dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setia, kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Firman Allah katakan Roh Kudus adalah sahabat kita satu-satunya. Dalam kesukaran, Roh Kuduslah yang akan menjadikan kekuatan buat saudara dan saya. Dan Roh Kudus itulah yang membuat saudara dan saya bertahan oleh karena kuat dan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 16, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oh haleluya, firman Allah katakan, Yohanes katakan, kamu adalah sahabatku. Yesus katakan kamu, kita semua adalah sahabat Allah. Kalau Yesus ada, Roh Kudus bekerja, dialah satu-satunya sahabat yang setia yang akan mendampingi kehidupan saudara. Mengapa Roh Kudus itu sebagai sahabat sejati kita? Yang pertama, karena Roh Kudus adalah penghibur. Dia menghibur saudara ketika susah. Ketika saudara dalam kesulitan, dia tetap datang. Dia menghibur saudara dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Mengapa Roh Kudus sahabat sejati?
Karena Dia adalah Roh Kudus penghibur saudara dan saya. Apapun keberadaan saudara pagi hari ini, Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Yang kedua, mengapa Roh Kudus sahabat yang setia? Dia penolong kita. Ibrani katakan di dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, Tuhan berikan kuasa kepada saudara dan saya. Begitu luar biasa. Dan firman Allah katakan Roh Kudus penolong. Saya tidak tahu saudara dalam keadaan apa. Mungkin saudara sedang menganggur karena di PHK. Mungkin saudara sedang tidak berhasil di dalam usaha. Dalam nama Yesus, Dia ada. Roh Kudus akan menolong hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah katakan yang ketiga, Roh Kudus itu pelindung kita. Mazmur katakan Mazmur 3 ayat 4 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Oh haleluya. Bahkan Wahyu 3 ayat 10 katakan, karena Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan, Dia pelindung saudara. Dia menjaga saudara. Roh Kudus memberi kekuatan buat saudara dan saya. Dia ada bersama saudara dan saya pada saat ini. Apapun permasalahan kita, bahkan yang terakhir, firman Allah katakan Dia memberkati kehidupan saudara dan saya. Ibrani 6 ayat 14 katakan, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dalam Bilangan 6 ayat 24 katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Puji nama Tuhan. Di dalam Ulangan 15 ayat 6 sebagai ayat terakhir katakan, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus ada bersama hidup saudara, hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Apapun permasalahan saudara pada pagi hari ini, percaya Dia ada bersama kita. Dia berkuasa, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dan saya percaya kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, memenuhi keluarga saudara, apapun permasalahan saudara, ada jalan keluar. Puji nama Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Kita bersyukur, kita berdoa. Sebelum kita beraktivitas, kita undang Roh Kudus bekerja buat hidup saudara dan saya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan Engkau adalah sahabat kami yang setia. Dimanapun kami berada, dalam ketika kami susah Engkau menghibur, ketika kami mengalami permasalahan Engkau menolong kami, bahkan memberkati hidup kami dan melindungi kehidupan kami sampai kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah bekerja dengan luar biasa. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami ketika kami beraktivitas, kami menghadapi hambatan. Kami berdoa, kami mencari Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus akan memberi kekuatan buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh